Hari ini yang kita kemarin sudah yang kelompok 1, kelompok yang uji T itu ya, apakah sudah siap? Sudah, Prof. Oke, sudah, Prof. Alhamdulillah. Kita niatnya belajar bersama ya. Saya juga belajar, Anda ya belajar. Sama-sama ini mendalami statistika. Harapannya seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, menganalisis data itu sekarang itu mudah dilakukan. Yang susah itu adalah menginterpretasi data yang ada, termasuk membuat setting data, mengorganisasi data sehingga analisisnya bisa dilakukan. Jadi secara kalkulator banyak sekali, enggak. Saya sendiri kadang-kala karena enggak punya SPSS itu pakai kalkulator online itu bisa. Dan hasilnya juga bagus. Jadi banyak sekali, secara online pun juga banyak. Oke, hari ini kita persilakan yang kelompok 1, kelompok uji T dulu. Untuk menampilkan apa yang sudah disiapkan. Oke, Prof. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Tapi akan diperjelas, diperbesar di zoom. Atau pakai itu loh, atau pakai apa? Slideshow. Tapi sudah kelihatan, sudah jelas. Ya. Baik, Bapak Ibu, kami mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pada pagi hari ini perkenankan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 21070795005 dan Paradila Aulia Alifteria dengan NIM 21070795025 akan menjelaskan sekaligus nanti akan berdiskusi bersama mengenai statistika, yaitu tentang uji T. Next. Bapak Ibu perlu diketahui bersama, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah juga sedikit terkait dengan uji T. Nah, pada pagi hari ini kami akan lebih mungkin memperjelas sekaligus nanti akan mendemokan mengenai penggunaan SPSS di dalam penerapan uji T ini. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu uji T. Jadi uji T ini adalah salah satu metode uji statistika yang dimana membandingkan rata-rata 2 sampel untuk menguji kebenaran atau tidaknya sebuah hipotesis, atau bisa juga pengujian asumsi pada suatu populasi dalam penelitian. Terdapat 2 varian hipotesis yang digunakan dalam metode uji T. Yang pertama kita tahu ada hipotesis 0 atau H0. Artinya perbedaan sebenarnya antara rata-rata 2 kelompok adalah 0. Kemudian yang kedua ada kan bahwa perbedaan sebenarnya yang berbeda dari 0. Kemudian next.
UJT ini merupakan metode pengujian parametrik sehingga pengujian ini akan menghasilkan asumsi, mohon maaf, tipe yang sama tentang data Anda, seperti halnya pada uji parametrik statistika lainnya. Di dalam UJT ini itu mengasumsikan data sesuai dengan prinsip berikut. Yang pertama itu adalah data bersifat independen atau mandiri. Kemudian yang kedua adalah data kurang lebih akan terdistribusi normal. Kemudian yang ketiga adalah jumlah varian pada UJT bersifat homogenitas varian atau bernilai sama untuk tiap-tiap data kelompok yang diuji atau bisa juga dibandingkan. Next. Nah, untuk UJT ini ada 3 jenis UJT. Yang pertama yaitu UJT independen. Yang kedua adalah UJT berpasangan. Dan yang ketiga adalah UJT satu sampel. Next. Kita bahas dulu yang pertama adalah UJT independen. Di mana metode UJT ini digunakan jika kelompok berasal dari 2 data populasi yang berbeda. UJT varian tidak sama atau independen ini dibutuhkan atau digunakan ketika jumlah sampel pada setiap kelompok berbeda dan varian kedua kumpulan data juga berbeda. Sebagai contoh, misalnya terdapat 2 spesies yang berbeda atau orang dari 2 kota yang berbeda. UJT independen ini juga dikenal dengan nama UJT Wales. Nah, UJT ini kan kita tahu bisa menggunakan SPSS atau di sini juga secara notasi matematika rumus UJT independen bisa Anda lihat di bawah ini. Jadi tail value sama dengan min 1 min 2 per varian 1 kuadrat per N1 plus varian 2 kuadrat per N2, di mana keterangannya di situ min 1 dan min 2 adalah nilai rata-rata masing-masing dari setiap kumpulan data sampel. Kemudian var dan var 1 dan var 2 atau varian 1 dan varian 2 adalah varian dari masing-masing set data sampel. Kemudian di situ ada N1 dan N2 adalah jumlah record pada tiap kumpulan data sampel. Next. Kemudian yang kedua, kita tahu ada UJT berpasangan. Di mana pada metode UJT berpasangan ini juga berlaku untuk kasus di mana sampel terkait dalam beberapa cara atau memiliki karakteristik yang sesuai. Contohnya ketika kita lihat pada analisis komparatif yang melibatkan data kelompok berisi anak-anak, orang tua, atau korelasi atau berpasangan adalah tipe dependen. Karena apa? Karena ini melibatkan kasus di mana 2 set sampel saling berkaitan. Secara matematis, rumus UJT berpasangan ini adalah T sama dengan min 1 min 2 per S div per akar N. Di mana di sini keterangannya adalah min 1 dan min 2 merupakan nilai rata-rata masing-masing dari setiap kumpulan data sampel. Kemudian SDIF adalah standar deviasi dari perbedaan nilai data berpasangan. Kemudian N adalah ukuran sampel atau jumlah perbedaan berpasangan. Kemudian N-1 adalah derajat kebebasan. Next. Kemudian yang ketiga adalah UJT satu sampel. Pada metode ini berlaku jika terdapat sampel data satu kelompok yang dibandingkan dengan nilai standar. Misalnya membandingkan tingkat keasaman suatu zat cair dengan pH netral 7. Ada nilai standarnya yaitu pH netral 7. Metode UJT satu sampel atau sering dikenal dengan equal variance test ini bisa juga digunakan pada kondisi
jumlah sampel pada setiap kelompok data adalah sama atau varians dari dua kumpulan data yang serupa. Secara notasi matematika, rumus uji T satu sampel adalah sebagai berikut. T value sama dengan min 1 min 2 per di sini ada N1 min 1 dikali varian 1 kuadrat min N2 min 1 kali varian 2 kuadrat per N1 min N2 dikurangi 2 dikali akar 1/N1 plus 1/N2, di mana min 1 dan min 2 adalah nilai rata-rata masing-masing dari setiap kumpulan data sampel. Kemudian varian 1 dan varian 2 adalah varian dari masing-masing set data sampel. Kemudian N1 dan N2 adalah jumlah record pada tiap kumpulan data sampel. Next. Nah, rumus uji T ini bertujuan untuk memperkirakan perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok dengan menggunakan rasio perbedaan rata-rata kelompok atas kesalahan standar gabungan dari kedua kelompok tersebut. Nah, pengujian uji T atau data sampel statistika ini bisa Anda lakukan dengan yang pertama aplikasi SPSS, kemudian Excel, dan juga menghitung secara manual menggunakan rumus penghitungan uji T di bawah ini. Atau uji T sama dengan X1 min X2 per akar S kuadrat, kemudian dikalikan per N1 plus per N2, di mana T adalah nilai T, kemudian X1 dan X2 adalah rata-rata dari dua kelompok yang dibandingkan, kemudian S kuadrat adalah E2 adalah jumlah pengamatan di masing-masing kelompok. Next. Nah, nanti pada sesi ini yang pertama adalah ditampilkan terlebih dahulu langkah-langkah uji T menggunakan SPSS pada PPT ini. Kemudian yang terakhir nanti akan didemokan secara langsung menggunakan SPSS untuk langkah-langkah uji T ini. Jadi yang pertama ini adalah langkah-langkah uji T independen menggunakan SPSS, di mana di sini juga di screenshotkan untuk tampilan ya setiap langkah. Jadi yang pertama kita pilih menu variabel view, kemudian kita tuliskan hasil dan kelas pada kolom nama itu hasil dan kelas, kemudian beri label sesuai dengan data yang akan diolah. Next. Kemudian setelah itu pada kolom values itu tuliskan value yang akan digunakan. Misalnya di sini ada kode 1 yaitu untuk kelas A dan kode 2 untuk kelas B. Jika berasal dari dua populasi atau dua kelompok yaitu kelas A dan kelas B. Kemudian next. Setelah itu, setelah disetting tadi pada kode 1 dan 2, kemudian kita masukkan data yang telah ditulis pada Excel atau masukkan data secara manual, jadi satu persatu, dengan cara diketik pada view, pada kolom hasil dan kelas itu. Next. Kemudian klik Analyze, pilih Compare Means Independent Sample T-Test. Di sini pilih kita menggunakan uji T, misalnya di sini Independent Sample Test. Jika menggunakan One Sample T-Test, kita pilih tersebut, kemudian atau yang uji T yang lain. Setelah itu akan muncul dialog box atau kotak dialog seperti ini. Kemudian masukkan hasil belajar pada tes variabel dan kelas pada grouping variabel. Nah, di sini kelasnya ada kolom grouping variabel itu. Next. Kemudian
Selanjutnya adalah klik define group. Grup 1 ditulis 1. Nah, pada itu define group itu, kemudian grup 2 kita tuliskan 2. Kemudian klik continue. Next. Setelah itu akan muncul hasil seperti ini. Pada bagian signifikan atau dua delete, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan. Next. Langkah-langkahnya UJT berpasangan atau paired sample. Sama ya, yang pertama tadi kita tuliskan klik variable view, kemudian kita tuliskan pretest dan posttest dengan memberikan label sesuai dengan data yang akan diinput pada kolom label tersebut. Next. Kemudian masukkan data secara manual atau kita copy paste data yang telah sebelumnya kita input atau kita ketik pada Excel. Pada kolom misalnya di sub ada pretest dan posttest. Next. Kemudian sama klik analyze, kemudian compare means. Kita pilih paired sample t-test. Nah, ini pada kalau kita menggunakan atau kita sedang mengerjakan UJT berpasangan. Next. Kemudian klik pretest dan pindahkan dengan panah ke sebelah kanan. Begitupun dengan posttest. Next. Nah, kemudian sama kita akan muncul hasil seperti berikut pada UJT berpasangan. Setelah kita masukkan atau kita input dan kita setting sebelumnya tadi. Next. Nah, untuk hasil analisis UJT berpasangan, misalnya di sini pada tabel ini akan muncul nilai min pada pretest dan posttestnya di situ kan ada min 55,6000, kemudian 87, untuk posttestnya 87,6000. Kemudian ada jumlah data yang diinput, ada N, di situ ada datanya 25 sama 25, kemudian juga ada muncul standar deviasinya, kemudian standar error min-nya. Untuk UJT berpasangan. Kemudian berikutnya. Kemudian pada bagian tabel kedua, output merupakan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau pretest dan posttest. Nilai signifikannya misalnya lebih dari 0,05, maka di situ tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Nah, kemudian di sini jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar ketika pretest dan posttest. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Next. Nah, untuk berikutnya ini mengenai one sample t-test dan sampai pada demonstrasi atau mendemokan mengenai UJT akan dijelaskan oleh Bu Faradila. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif untuk kesempatannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menguji one sample t-test.
Jadi perlu kita ketahui untuk one sample t-test ini adalah untuk menguji uji one sample t-test ini dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Jadi one sample uji t-test ini untuk menguji uji T satu sampel, jadi berbeda dengan uji T paired sample t-test tadi, uji T berpasangan dan juga uji T independen tadi. Kalau uji T independen kan dua sampel yang tidak saling berhubungan atau tidak berpasangan. Kalau yang paired sample t-test itu adalah dua sampel yang saling berhubungan. Pada one sample t-test ini yang pertama sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita pilih menu variable view terlebih dahulu. Dan pada kolom name dituliskan hasil, pada kolom desimal ini diubah menjadi desimalnya 1, dan pada kolom label itu diubah menjadi hasil belajar. Karena di sini untuk datanya adalah data dari hasil belajar siswa. Yang selanjutnya, ya, yang di sini yang diuji adalah muncul H0 dan juga HA. Yang pertama itu adalah rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti OSIS, yaitu dengan nilai standarnya 75. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Arief tadi, untuk one sample uji t-test ini kan ada nilai standarnya. Nah, untuk yang data saya contohkan ini adalah nilai hasil belajar siswa yang mengikuti OSIS dengan standar nilainya 75. Yaitu muncul H0, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75, dan muncul HA atau hipotesis alternatif, yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Nah, setelah kita masukkan datanya, alangkah lebih baiknya kalau misalkan datanya ini ditulis di Excel terlebih dahulu, jadi biar lebih rapi. Setelah itu kita copy paste di SPSS-nya. Nah, setelah itu kita pilih menu Analyze Descriptive Stat. Untuk melakukan uji T one sampel ini atau satu sampel itu harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi kalau yang tadi kan langsung pakai compare means, kalau yang ini pakai descriptive statistik terlebih dahulu, yaitu nanti diklik explore untuk yang ini. Nah, setelah itu, setelah kita klik explore, pada bagian kotak yang di kiri ini kita pindahkan dengan tanda panah ke kanan. Jadi nanti dia masuk ke dependent list ini. Setelah itu kita klik yang bagian plots. Jadi bagian plots ini diklik, kita klik pada menu normality plots with test. Lalu diklik continue, dan akan muncul hasil seperti ini. Muncul output normalitas yang kita lihat adalah pada tabel test of normality yang pada tabelnya Shapiro-Wilk. Kenapa kita menggunakan Shapiro-Wilk? Karena ini datanya kurang dari 50 sampel. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan Shapiro-Wilk. Tapi kalau datanya lebih dari 50 sampel itu 50 data itu pakai Kolmogorov-Smirnov ini. Dan jika nilai SIG atau signifikansinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini pada data yang saya coba ini, nilai signifikansinya yaitu
pada nilai 0,210 atau lebih dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa data ini sudah berdistribusi normal. Setelah kita melakukan uji normalitas untuk one sample t-test ini, kita bisa melanjutkan dengan klik Analyze, Compare Means, dan juga pilih menu one sample t-test. Lalu akan muncul dialog box seperti ini. Dengan kotak kiri itu nanti kita pindahkan ke bagian kotak kanan yaitu test variabel. Jadi kita klik panahnya ini nanti. Nah, untuk test value-nya kita ubah menjadi 75. Karena di sini kan tadi nilai standarnya yang ditetapkan itu kan 75. Yaitu pH 7 itu berarti nanti test value-nya kita ubah jadi 7. Setelah itu klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Ada tabel one sample statistik, yaitu nanti muncul N ini adalah jumlah datanya, yaitu 15. Min ini adalah rata-ratanya, rata-rata dari nilai yang kita uji tadi, dan juga muncul standar deviasi dan standar error min-nya. Pada tabel one sample test, kan kita menggunakan test value-nya 75 atau standar dari yang ditetapkan adalah nilainya 75. Nah, bisa menggunakan perbandingan nilai signifikan dengan 0,05. Jika nilai signifikan two-tailed bernilai kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. H0 tadi adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. Berarti kan tidak sama dengan nilai 75 kalau H0-nya ditolak. Dan jika nilai SIG two-tailed-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Yaitu berarti nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan nilai 75. Nah, sedangkan pada tabel ini yaitu nilainya 0,00, maka H0-nya ditolak atau nilai SIG two-tailed-nya kurang dari 0,05. Dan dapat diartikan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Karena di sini min-nya kan 83 atau lebih dari 75. Untuk one sample t-test sendiri ini sebenarnya ada tiga cara untuk dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikansinya atau yang saya jelaskan tadi, membandingkan nilai sig two-tailed-nya. Jadi jika nilai signifikan two-tailed-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika nilai SIG two-tailed-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, di sini T tabelnya kan untuk dengan cara T hitung dengan T tabel itu, yang pertama jika nilai T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Dan sebaliknya jika nilai T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Di sini karena untuk mencari T tabel itu nantinya di sini kan pakai 0,05 dibagi dengan 2, lalu dibagi dengan DF-nya ini nanti. Jadi ada sebenarnya itu ada kayak tabel tentang T-nya. Jadi kalau misalkan kita pakai T 0,025 dan nilai DF-nya itu 11, itu nanti akan muncul nilai T tabelnya. Begitu. Dan yang ketiga itu bisa menggunakan
perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Tapi untuk yang di sini saya menggunakan perbandingan sig to toiletnya atau perbandingan nilai signifikansinya. Ya mungkin itu tadi adalah penjelasan dari saya. Sekarang saya coba untuk mendemonstrasikan yang bagian uji T independen. Nah, jadi ini sudah ada data. Karena di uji T independen ini adalah membandingkan dua data yang tidak berpasangan atau tidak berhubungan. Jadi misalkan kita memakai tabel hasil belajar fisika pada siswa kelas 10, yaitu ada dua kelas A dan kelas B. Jadi yang pertama di sini pada variabel view kita gunakan yang pertama pada kolom name yaitu hasil dengan labelnya hasil belajar fisika. Yang kedua yaitu kelas dengan labelnya kelasnya nanti. Nah, untuk value-nya itu diubah seperti ini. Nah, nanti di bagian value ini kita klik 1 dan di bagian labelnya kita klik kelas A, lalu nanti diklik add ini. Ada bagian add. Setelah itu sama dengan label 2. Value-nya 2, labelnya kelas B, lalu diklik add. Setelah itu klik OK. Nah, nantinya akan muncul pada data view seperti ini, hasil dan kelas. Nah, kan kita sudah menuliskan datanya di Excel, jadi supaya lebih mudah. Jadi nanti biar tinggal copy paste. Di sini saya ada 25 data hasil belajar siswa di kelas A dan kelas B. Nah, jadi nanti kita masukkan hasilnya terlebih dahulu di kelas A. Nah, kelas A tadi kan dikodekan dengan 1. Makanya di sini saya kodekan dengan 1. Setelah itu di bawahnya kita lanjut. Mbak Risa, Okay. slide-nya tidak gerak slide-nya. Oh, Slide-nya masih PPT, Bu. oh ya ya, ini. Ini sebentar saya coba. Apakah sudah terlihat untuk Sampun, Bu. tampilan SPSS-nya? Iya. Sampun, sampun. Jadi tadi untuk ini yang saya demonstrasikan adalah uji T independen. Yang pertama di variabel view itu ada kolom nama, kita tuliskan hasil dan dilabeli dengan hasil belajar fisika. Karena di sini uji T independen itu kan dua sampel yang tidak saling berhubungan, jadi berbeda kelas. Di sini itu saya memakai data hasil belajar fisika siswa pada kelas A dan kelas B. Nah, untuk yang kolom 2-nya itu kita tuliskan namanya kelas. Dan labelnya ditulisi label kelas. Nah, untuk value-nya itu nanti kita ubah. Value 1, misalkan kita kodekan value 1 itu adalah untuk kelas A dan value 2 adalah untuk kelas B. Jadi nanti kita tuliskan value-nya 1, labelnya kelas A, lalu di-add. Begitupun juga dengan yang kelas B. Setelah itu nanti kita klik data view dan akan muncul kolom hasil dan kelas. Lalu untuk datanya, ini kan saya sudah menuliskan di Excel. Jadi nanti tinggal mengcopy paste. Nah, kita copy yang pertama untuk hasil belajar fisika siswa di kelas A. Ada 25 sampel atau 25 jumlah data. Nah, dimasukkan. Setelah itu untuk kelasnya, kelas A tadi kan dikodekan dengan 1. Makanya di sini pakai kode 1. Selanjutnya kita lanjutkan untuk yang kelas B pada kolom 26 ini. Untuk kelas B nanti kita copy paste nilainya. Setelah itu kodenya kita ubah dengan 2 di sini pada
pada kolom kelas ini kodenya diubah dengan 2. Jadi tidak, kalau untuk di SPSS ini jadi langsung di bawahnya. Nah, setelah itu kita coba untuk uji T dengan mengeklik Analyze, Compare Means, yang dipilih yaitu Independent Sample T-Test. Ya, Independent Sample T-Test ini, nah nanti kita masukkan hasil belajar fisika ini, diklik, dimasukkan ke tes variabel. Yang kelas ini dimasukkan ke grouping variabel. Setelah itu diklik define groups. Nah, tadi define group kan ada grup 1 dan grup 2, ada kelas A dan kelas B. Lalu di continue, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul output-nya. Nah, apakah terlihat untuk yang output-nya ini? Belum, Bu Farah. Nah, ini apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Untuk tabel output-nya. Nah, untuk tabel output-nya ini kan dia nilainya di sini ada tabel grup statistik dan tabel independent sample t-test. Nah, untuk grup statistik ini adalah tabel untuk statistik deskriptifnya. Jadi ada jumlah datanya yaitu 25, nilai min atau rata-ratanya, standar deviasi, dan standar error min-nya. Nah, untuk di independent sample tabel independent sample t-test-nya ini kita pakai yang SIG2 tailored ini. Nah, jika SIG2 tailored-nya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Dan kalau nilai SIG2 tailored-nya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas A dan kelas B. Nah, di sini kan nilainya lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa A dan siswa B. Gitu. Nah, untuk di itu kan juga bisa dibuktikan dengan nilai min-nya ini. Nah, nilai min-nya ini kan perbedaannya juga tidak signifikan, yaitu 72,64 dan 73,52. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan untuk yang uji T berpasangan atau uji T paired. Nah, ini contoh untuk uji T berpasangan. Kalau di uji T independen tadi adalah 2 sampel yang tidak saling berpasangan. Kalau di uji T paired sample t-test ini adalah 2 sampel yang saling berhubungan atau saling berpasangan.
Nah, dua sampel yang dimaksud ini adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Jadi misalkan kita mau melihat hasil belajar fisika pada siswa. Nah, ada pretest dan posttestnya. Itu kan saling berhubungan. Nah, itu bisa menggunakan uji T paired ini. Sama pakai variabel. Pakai variabel view terlebih dahulu. Nah, untuk di sini nanti kita tuliskan, kita namakan pre dan post, dan dilabeli dengan pretest dan posttest. Ini ada error sedikit. Nah, lalu nanti akan muncul di data view. Nah, untuk nilai pretest dan posttestnya ini juga kita bisa langsung mengcopy paste dari Excel, jadi supaya lebih rapi, lebih. Nah, ini sebentar ada errornya di. Nah, untuk uji T-paired ini, nah kita bisa menggunakan yang ini. Analyze, sama, tetap pakai analyze. Compare means, lalu paired sample pretest. Nah, di sini nanti pretest pada tabel kiri, kita klik panahnya, nanti muncul di tabel kanan. Terus posttest pada tabel kiri, kita klik, muncul nanti di tabel yang kanan. Lalu tinggal klik OK. Nah, setelah diklik OK akan muncul tabel seperti ini. Jadi ada 3 tabel ya. Yang pertama yaitu paired sample statistik tadi yang dijelaskan. Ini statistik deskriptifnya, yaitu ada nilai min-nya, rata-rata, ada nilai N atau jumlah data yang digunakan, standar deviasi, dan standar error mean. Dan juga ada korelasi, jadi ini ada nilai korelasi dari data yang digunakan. Nah, untuk pada tabel paired sample t-test-nya ini, itu kita menggunakan yang dilihat adalah seek to toilet-nya. Jadi jika nilai seek to toilet-nya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Tapi jika nilai seek to toilet-nya ini lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada saat pretest dan posttest. Ya, jadi kalau di sini kan nilainya 0,00 atau kurang dari 0,05, berarti dapat dikatakan bahwa hasil belajar fisika siswa itu meningkat atau terdapat perbedaan yang signifikan. Gitu. Untuk yang uji T1 sampel, masih sebentar saya bukakan ya.
Apakah bisa terlihat untuk share screen? Nah, apakah sudah terlihat untuk yang tampilan SPSS-nya? Sudah, Bu. Nah, untuk one sample t-test ini kita menggunakan satu data, yaitu misalkan ada data nilai hasil belajar siswa yang mengikuti OSIS itu sama dengan 75. Gitu. Jadi ada di sini kita tuliskan dulu pada variabel view, itu ditulis hasil, labelnya adalah hasil belajar. Nah, lalu pada data view akan muncul seperti ini. Nah, di kolom hasil ini nanti kita juga tinggal copy paste dari Excel supaya lebih terorganisir. Nanti akan muncul di sini. Nah, syaratnya untuk melakukan uji one sample ini harus diketahui dulu apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya menggunakan analyze, descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, nanti di bagian hasil belajar yang tabel di kiri ini kita pindahkan ke dependent list. Ya, setelah itu pada bagian menu atau icon plots ini kita klik. Nah, yang normality plots with test ini diklik. Lalu di continue. Nah, di OK. Nanti akan muncul hasil seperti di tabel pada PPT tadi. Nah, hasilnya di Nah, ini muncul ada deskriptifnya. Nah, deskriptifnya ini terdiri dari min, median, varian, standar deviasi, minimum, nilai minimum atau nilai maksimum, range-nya, skewness, dan kurtosisnya. Nah, di sini nanti sebentar ini. Nah, ini di bagian tabel test of normality-nya. Nah, ini ada tabel Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Nah, yang digunakan karena data ini jumlahnya kan hanya 15 atau kurang dari 50, maka lebih baik menggunakan yang Shapiro-Wilk ini, yang menggunakan signifikansi Shapiro-Wilk. Nah, di sini signifikansinya itu nilainya lebih dari 0,05, yaitu bisa dikatakan berdistribusi normal. Tapi kalau kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui bahwa datanya sudah berdistribusi normal, maka bisa kita uji one sample-nya. Nah, nanti menggunakan
menggunakan langsung pakai data yang tadi, data view yang tadi, kita klik analyze, compare means, lalu one sample t-test. Nah, ini nanti hasil belajar pada tabel kiri dipindahkan ke kanan pada tes variabel. Dan karena tadi saya menetapkan nilainya itu sama dengan 75 atau batas nilainya adalah 75, maka saya ubah tes value-nya menjadi 75. Nanti diklik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ini ada dua tabel, yaitu one sample statistik dan one sample testnya. One sample statistiknya ini adalah tabel statistik deskriptifnya, jadi dari jumlah data, min, standar deviasi, dan standar error min-nya. Nah, untuk one sample t-testnya ini adalah nilai dari uji T satu sampelnya tadi, yaitu dilihat 0,05, yang berarti bahwa H0-nya ditolak. Kalau misalkan nilainya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, H0 untuk data saya tadi yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75 untuk H0-nya. Dan HA-nya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Dan didapatkan seek to toilet-nya yaitu kurang dari 0,05, berarti bahwa H0 ditolak. Yang berarti bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Nah, karena di sini kan rata-ratanya 83. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya dan Pak Arief sampaikan. Mungkin ada diskusi, tambahan, pertanyaan, atau yang lainnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Faradila. Kami buka sesi pertama. Monggo apabila ada yang bertanya, 2 pertanyaan. Atau mungkin dari Prof. Erman, monggo Prof, apabila ada tambahan Prof. Oke. Terima kasih Mas Arief, kemudian Mbak Faradila sudah menjelaskan bagaimana menganalisis data secara lengkap ya dengan menggunakan uji T. Itu luar biasa. Ini tampaknya sudah bisa jadi pengolah data. Jadi kalau ada pesan, bisa menerima pesanan, dijamin bisa terima pesanan. Ya, yang harus kita ingat bersama bahwa software ini hanya alat bantu. Alat bantu untuk itu, untuk mempercepat proses sebetulnya. Sebenarnya kita sendiri bisa memprosesnya, tapi lambat karena hitungannya lumayan kompleks ya. Rumusnya juga agak besar-besar statistika itu. Sehingga dengan SPSS itu alat bisa membantu kita mempercepat. Demikian pula alat bantu yang lain ya, ada banyak jenis alat bantu yang dipakai. Sekarang itu sudah saya sampaikan juga sudah gampang karena sudah semua serba online. Mau merubah kita bagaimana menggunakannya. Nah, yang jadi persoalan tadi kalau kita lihat, kira-kira dari peserta ini apa yang
macam, output saja dulu. Dari output antara independent sample dengan yang pair sampel, bagaimana outputnya kira-kira, apa yang bisa dilihat perbedaannya apa? Dan yang ditampilkan dari Faradila tadi. Kita nanti kalau pakai jasa pengolah data itu tinggal dapat output saja. Tapi settingnya kita yang nyeting di awal. Kira-kira dari output itu apa yang berbeda antara yang paired sampel di tes dengan yang independent sampel di tes. Nah, ini belum merasa sepertinya. Belum merasa ada beda ya. Kalau Mas Arif, kira-kira bedanya apa Mas Arif tadi? Ini yang presentasi ini. Itu Prof, Bu Rofiatul mau menjawab, Bro. Oh, silakan Bu Rofiatul. Baik, terima kasih kesempatannya Prof. Herman dan penyaji. Yang saya peroleh dari pemaparannya dari Bu Faradila sama Pak Arif itu banyak sekali. Terima kasih untuk penyaji. Jadi yang pertama yang saya peroleh itu ini tentang perhitungan untuk mendapatkan hasil T hitung, karena selama ini yang saya ketahui untuk T tabelnya itu dari tabel terus kita lihat datanya. Kalau tadi dijelaskan sama Bu Faradila bahwa T tabel itu bisa diperoleh dengan DF dibagi 2 kalau tidak salah gitu. Terus kemudian perbedaan antara one sample berpasangan sama ini independen. Jadi kalau yang one sample itu adalah satu data, sedangkan independen itu 2 data yang tidak saling berhubungan. Untuk yang berpasangan ini bisa beberapa kelas, tapi dalam satu kelas itu diambil pretest sama posttest. Itu untuk yang berpasangan. Terus kemudian yang ingin saya diskusikan sebenarnya Prof, ini terkait tadi dari penyaji menyampaikan bahwa untuk one sample itu harus menghitung normalitas sama homogenitas. Sedangkan yang lain itu bisa tidak pakai nggih. Itu kalau tidak salah penangkapan saya. Kalau salah mohon betulkan. Karena yang yang saya ketahui nggih, untuk uji T ini karena ada titik parametrik sehingga meskipun one sample maupun berpasangan ataupun independen itu sebenarnya yang saya ketahui ini Prof, tetap harus dicek dulu normalitas sama homogenitas. Jika memang tidak normal, maka solusinya kita adalah non-parametrik. Jadi tidak hanya one sample saja yang harus dihitung normalitasnya. Itu sedikit mungkin penjelasan dari saya. Mohon nanti bisa diluruskan jika pemahamannya saya ini salah. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya cocok dengan yang saya tanyakan tadi itu. Silakan coba dijawab Bu Faradila dengan Mas Arif ya. Oke, mohon izin menjawab, Prof. Ya, terima kasih Bu Rofi atas koreksinya. Memang benar untuk uji T ini maupun one pair independen, pair independen ataupun one sample itu harus menggunakan uji normalitas. Nah, untuk tadi memang seharusnya menggunakan uji normalitas. Nah, untuk yang data-data pair sama independen tadi sudah saya uji normalitas. Jadi yang saya demokan itu yang untuk
one sampel saja, tapi memang harus kalau bisa diharuskan untuk uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitasnya juga sama pakai caranya yang seperti di one sampel tadi. Terima kasih atas koreksinya. Gus, terima kasih. Pak Arif, ada yang mau ditambahkan? Monggo. Jadi Prof, jadi memang betul kata Bu Faradila bahwa seluruhnya ini adalah juga tadi memakai uji normalitas, nggih. Mungkin tadi ada beberapa sedikit typo, tapi tadi sudah dipaparkan dan dijelaskan juga oleh Bu Faradila mengenai teknik pengolahannya sampai pada menganalisisnya. Jadi memang untuk lebih detailnya atau supaya lebih rinci sebelumnya kita harus menggunakan uji normalitas terlebih dahulu. Oke. Ada yang mau nambahkan lagi? Oke. Itu pertanyaan yang menarik ya dari Bu Rofiatul, bahwa memang betul uji T itu salah satu dari kelompok parametrik yang mana asumsi yang digunakan ketika mengembangkan persamaan-persamaan di paket SIP itu adalah asumsi dengan data yang berdistribusi normal. Jadi data yang distribusinya normal. Kenapa harus distribusi normal? Karena mereka ingin menghindari bagaimana agar kita tidak membuat kesalahan-kesalahan, antara lain kesalahan tipe 1 maupun kesalahan tipe 2. Jadi, saya kembali ke konsepnya itu bahwa sebetulnya perbedaan itu ada dua kemungkinan bisa terjadi. Perbedaan yang memang terjadi karena faktor treatment ya, perlakuan yang kita berikan, atau bisa jadi di dalamnya sendiri sudah berbeda. Nah, itu. Jadi perbedaan yang terjadi karena perlakuan itu sering disebut numerator, sedangkan yang terjadi karena variabilitas yang sudah terjadi di dalam, jadi disebut denominator. Atau sering kadang-kadang dianggap itulah yang error. Nah, jadi kalau yang perbedaan yang sudah terjadi dari sononya itu yang kita harus antisipasi, itu adalah sering disebut error atau denominator. Sehingga sebenarnya persamaan yang dipakai, konsep yang dipakai untuk perbandingan means itu, terutama untuk uji T itu adalah perbandingan antara treatment plus error dibagi dengan error itu sendiri. Ketika treatment tidak berefek, tetap ada perbedaan, bisa jadi kemudian yang terjadi adalah tinggal perbandingan antara error dibagi dengan error, hanya tinggal hasilnya satu itu. Itu yang terjadi. Nah, itu kemudian mengapa kemudian harus uji homogenitas. Nah, tadi itu yang saya tanyakan, penampakan antara yang pair t-test dengan independent t-test. Ini yang perlu kembali kita pahami dengan baik. Yang independen tadi itu ada uji F-nya, nah, ya. Sehingga yang perlu kita lakukan di luar itu tinggal uji normalitas. Jadi ketika menggunakan SPSS, uji F itu sudah otomatis. Sudah otomatis ada di tampilan hasilnya tadi. Tadi dilihat ya, kelihatan ya, ada F-nya kan, yang untuk independen t-test. Yang independen itu artinya apa? Berarti ada lebih dari satu sampel, 2 sampel, TTU punya 2 sampel. Berarti ada 2. Maka mensyaratkan homogenitas data. Artinya apa? Pembagian distribusi kedua kelompok anggota ke dalam kelompok-kelompok itu sebaiknya homogen. Supaya apa? Menghindari tadi variabilitas yang sudah terjadi di dalam, menghindari error. Sehingga nanti kalau berbeda memang benar karena perbedaan dari perlakuan, akibat perlakuan yang ditimbulkan akibat treatment. Jadi itu antara lain, jadi harus ada uji homogenitas varians. Jadi variability-nya aja. Tapi yang dilihat juga itu pun variability-nya. Yang dilihat variansnya. Jadi sudah ada, di situ tinggal ada equal atau non equal. Nah, tapi datanya yang tertulis itu hanya di bagian yang equal saja. Jadi assume equal ya. Assume equal
apa namanya itu? Equal variances. Jadi assume equal variance. Jadi yang tertulis itu yang hanya pada bagian baris atas, baris yang equal itu, yang equal assume. Sementara yang jadi artinya yang equal itu diasumsikan, artinya asumsinya equal, ada yang tidak diasumsikan di bagian kedua. Seandainya itu di atasnya 0,05, maka nilai T yang dipakai termasuk P yang akan kita ambil itu adalah baris yang nomor 2. Yang kedua yang kita ambil. Itu nanti bisa coba Bu Faradila mungkin bisa tampilkan itu. Coba tampilkan tadi yang slide yang ada independennya. Hasil outputnya saja, outputnya. Ya, Prof. Jadi output tesnya. Nah ini sudah ada UJF-nya, sudah Lafinity test ini yang sering dipakai. Ini spesies banyak menggunakan Lafinity test. Ini sudah ada, jadi homogenitas tidak usah diuji di luar lagi. Yang ada itu tinggal normalitas yang perlu. Ini sudah ada di sini. Untuk yang independen. Jadi ini makanya perlu, ini kan cuma sebagai alat, tapi kita harus paham maksudnya. Jadi ini F-nya 0,2. 0,2. Bukan F-nya, signifikannya. Signifikannya F-nya 0,285, signifikannya 0,596. Nah, berarti lebih besar dari 0,05 itu ya. Nah, berarti kan cenderung tidak bisa diasumsikan. Nah, kalau tidak bisa diasumsikan, di sini ada dua. Yang satu apa yang kedua, dia ada dua nilai. Ini bagusnya SPSS itu memberikan dua itu, tinggal kita mau memutuskan, mau milih yang mana. Untuk bisa memilih dua ini, bisa pakai yang ini kah, yang baris ini, atau yang baris ini, itu tergantung ini. Nah, nilai ini. Kalau ini diasumsikan, berarti variasinya equal, maka pakailah yang baris pertama ini. Jadi kalau tidak, pakailah yang baris kedua ini. Nah, hampir sama sih, tapi kadang juga berbeda, lumayan berbeda. Ada yang hampir sama, ada yang berbeda. Ini kebetulan kok persis. Nah ini ada yang berbeda, cuma lawannya ada. Kadang berbeda, jadi tidak sama persis kadang. Kalau ini kebetulan pas mepet. Nah, mepet-mepetnya ini itu juga ada, terutama hati-hati ketika untuk yang unequal variance, tetapi N1 sama dengan N2. Nah, itu biasanya uji T independennya tidak sensitif. Maka sebaiknya kalau pakai independen sebaiknya tidak disamakan menurut ternyata. Jadi anggota N-nya itu N1 sama dengan N2 itu jangan sama. Kenapa? Ketika menggunakan ini, kalau terutama dia N1 sama dengan N2 lalu kemudian tidak ini pada posisi di sini not assume, tidak equal variansnya, kita ambil ini, maka itu cenderung tidak sensitif. Tidak sensitif itu artinya apa? Cenderung salah itu hasilnya. Kecuali pada posisi di sini. Jadi pada posisi homogen maksud saya. Ini pada posisi homogen, maka itu aman. Pada posisi tidak homogen, tetapi N1 sama dengan N2, itu cenderung tidak sensitif. Nah, itu yang harus dipahami sama-sama. Oke. Itu yang saya tanyakan tadi sebenarnya berbeda. Lalu kenapa yang di priority test tidak ada ininya? Di priority test tidak ada ini. Nggak ada F-nya. Nah, ini kan nggak ada F-nya kan? Nah, ini priority test-nya. Coba yang priority test-nya itu nggak ada F-nya. Hasilnya. Nah, ini ada F-nya kan? Loh, ini paired, yang independen ini, yang masih independen. Yang paired tidak ada F-nya, paired itu.
karena dia sendiri cuma satu sampel, satu berpasangan, satu sendiri dengan dirinya sendiri, yang berpasangan dengan dirinya sendiri. Jadi otomatis ngapain dihomogenitas lagi? Makanya ketika menggunakan satu sampel jangan lagi uji homogenitas. Oh, ngapain uji homogenitas? Mau satu sampel, satu dirinya sendiri, cuman sebelum dan sesudah. Nah, itu jadi tidak perlu pakai homogenitas. Tapi apa perlu normalitas? Perlu. Kalau normalitas kan normalitas data semua, ya. Perlu kalau yang normalitasnya. Nah, ini tidak ada kan? Langsung pretest post-test. Tidak ada F-nya. Tidak ada uji F-nya. Nah, kita selama ini kalau tidak pernah memahaminya, akhirnya ya kita cuma tahunya lihat yang begini, lihat yang begitu saja. Nah, tapi tidak membedakan kenapa sana pakai F, apalagi apa maksudnya pakai F itu. Kadang kita tidak tahu mana yang mau dipakai, nilai yang mana yang atas, yang bawah. Kadang-kadang pada kondisi tertentu itu berbedanya signifikan jauh gitu, antara yang atas dengan yang bawah. Nah, yang ini tidak ada F-nya karena hanya sampel yang sama gitu ya. Ya, pretest dan post-test. Ngapain lagi dihomogen? Sudah pasti homogen. Orang dirinya sendiri kok. Kalau tahu berbeda, itu berbeda karena memang treatment, perlakuan, atau bahkan pertumbuhan secara alami bisa saja begitu. Tapi bukan karena faktor variabilitas di dalam. Nah, itu maksudnya ya, Mbak Rofiatul. Nah, jadi normalitas tetap semua dipakai. Nah, tadi yang Mbak Faradila sudah menyajikannya dengan menggunakan explore tadi ya, plot untuk normalitinya. Itu sudah. Jadi harus dilewati itu semua. Nah, itu tentang konsep uji T, mean difference ya. Satu yang paling penting lagi, ini rata-rata lagi satu yang kita lihat. Kalau kita semua lihat ini, semua pakai two-tail. Hampir semua signifikannya pakai two-tail. Saya juga tidak melihat yang pakai statistik itu, apa SPSS itu, keluar itu one-tail gitu ya. Padahal kita sendiri, nah itu yang jadi pertanyaan lagi. Itu operasionalnya seperti tadi, silakan khusus pada Mbak Faradila sudah bisa terima olah data itu. Nah, sekarang kita itu rata-rata hasilnya itu tadi two tail. Padahal ada yang namanya one tail. Bedanya apa itu kira-kira? Two tail, satunya one tail. Kira-kira bedanya apa? Nah, itu ngalir dari depan, dari background misalnya saja, dari judul itu sudah bergerak dari sana, dari judul tesis. Bagi yang tidak memahami itu seolah-olah tidak ada urusan dengan itu. Tapi bagi yang paham filosofisnya, maknanya, itu akan bergerak dari judul, sudah gerak dari sana, sudah akan mewarnai mau two tail atau mau one tail. Kan dulu D1 sudah pernah ya, uji satu pihak, uji dua pihak ya. Satu ekor, dua ekor, waktu S1. Halo? Nggih, Prof. Iya. Waktu S1 kan sudah. Waktu X1 kayaknya enggak sampai kita melakukan uji lapangan gitu, Prof. Cuma formulasi dari perhitungan itu seingatnya saya. Kalau untuk two-tail, dua-tail itu apa namanya awam bagi saya. Terus kalau kemarin pernah uji Z itu yang saya pelajari itu ini, Prof. Apa namanya? Sisi kanan, sisi kiri. Ya, sisi kanan, sisi kiri. Jadi sama dua pihak itu, Prof. Ya, saya sendiri ini punya filenya agak ini. Iya. Itu.
sisi kanan, sisi kiri, betul sekali. Nah, ini menurut saya perlu dipahami dengan baik. Karena apa? Karena kalau tidak, ya kesalahan tipe 1, tipe 2 itu akan bisa dilakukan. Tapi dalam banyak hal kita itu banyak yang tidak paham itu. Jadi banyak kami ya kalau jadi penguji nanti di tesis itu sering kadang debat antara penguji karena ya mispersepsi ya, persepsi antara satu yang lain tidak sama. Nah tapi kalau paham itu akan tahu dengan baik. Nah termasuk yang satu pihak. Mengapa kok pakai satu pihak? Mengapa kok pakai dua pihak? Nah sementara di SPSS itu rata-rata dua pihak hasilnya. Two tail semua yang keluar. Hampir tidak ada yang kelihatan itu one tail. Berarti asumsinya kita itu menggunakan. Jangan sampai kita itu kerangka pikir kita one tail, tapi yang kita pakai alatnya two tail. Itu kan aneh jadinya. Aneh kan? Oke, Prof. Dengan penjelasannya. Kerangka pikir kita itu one tail, tapi nah pertama ketika Anda mulai dari judul itu sudah tampak. Judulnya untuk meningkatkan misalnya ya. Sering kan judulnya, pernah lihat judul nggak? Misalnya pengembangan perangkatnya di pendidikan itu ya. Pengembangan perangkat pembelajaran pendidikan saya pun juga begitu. Pengembangan perangkat pembelajaran model A ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis misalnya. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kalau sudah seperti itu judulnya, nah, bagi yang punya sensitivitas terhadap ya karya ilmiah maksud saya ya, cara berpikir, mindset framework, nah, konseptual di situ. Nah, itu sudah tahu bahwa ini yang bersangkutan sudah pasti menggunakan one tail. Nah, tetapi ketika diuji-ujinya menggunakan two tail. Nah, tapi kebanyakan juga sih orang IPA yang tidak paham. Menurut saya banyak yang tidak memahami dan tidak mempermasalahkan itu. Nah, itu banyak pada berbagai level pun saya melihat demikian. Nah, ketika menggunakan untuk meningkatkan, satu, ketika sudah berpikir untuk meningkatkan, tandanya apa? Anda itu sudah punya keyakinan di atas 50%. Sudah punya keyakinan di atas 50% bahwa tindakan yang akan Anda lakukan atau treatment yang akan Anda terapkan itu bisa meningkatkan misalnya kemampuan berpikir kritis, misalnya meningkatkan hasil belajar. Nah, itu cara pandangnya seperti itu. Jadi ini makanya Anda sudah di S2 sudah harus meaningful. Dan bisa lagi hanya sebatas operasional, operator saja, sudah harus tahu maknanya dan maksudnya. Dan hanya sebatas pokoknya bisa mendisplay, sudah display, bisa menghitung, itu kalkulator yang menghitung, kalkulator software gitu ya. Dan, tapi yang penting tahu prinsipnya, tesnya, supaya apa? Menghindari kesalahan. Jadi ingat kalau punya judul, saya hampir rata-rata judul itu saya lihat meningkatkan semua itu ya. Ada juga sih yang menurunkan, misalnya kalau miskonsepsi ya. Menurunkan miskonsepsi, mereduksi, itu menurunkan juga. Ketika menurunkan, meningkatkan itu pasti satu pihak. Kerangka teorinya yang akan mensupport asumsi Anda, keyakinan Anda bahwa itu memang bisa untuk meningkatkan. Jadi kerangka teorinya harus mengungkap itu lebih banyak. Teori yang kita pakai harus banyak mendukung keyakinan kita bahwa ini memang bisa meningkatkan. Maka kemudian ketika kita punya keyakinan bisa meningkatkan, ya kita harus tahu berarti yang lain tidak seperti itu. Kita harus punya tunjukkan kelebihan dari apa yang akan kita lakukan itu dibanding dengan yang sudah ada, bahwa kita punya itu lebih. Nah, dan didukung oleh teori-teori yang ada gitu. Didukung oleh mungkin hasil riset yang sebelumnya punya relevan di konteks yang sama. Maka kalau sudah kata-kata meningkatkan, hipotesisnya pasti juga meningkatkan, dapat meningkat. Kalau sudah meningkat, maka berarti H0-nya itu adalah H0-nya
mu1 sama dengan mu2, maka bandingnya adalah H0-nya adalah mu1 lebih besar atau lebih kecil besar daripada mu2 atau mu2 lebih besar daripada mu1. Kalau sudah seperti itu one tail. Nah, sementara kita kok pakai SPSS yang hasilnya two tail. Kalau sudah SPSS-nya pakai two tail, itu tandanya berarti kita menggunakan uji dua pihak, dua ekor. Nah, yang dua ekor itu yang bagaimana? Sebenarnya logikanya begini. Ketika kita sendiri tidak yakin, bahwa perlakuan yang kita berikan itu akan meningkatkan. Nah, meningkatkan. Maka kemudian yang kita uji apa? Bedanya, ya. Ada beda apa tidak? Kita sendiri tidak tahu beda apa tidak. Bisa turun, bisa naik. Kalau bisa turun, bisa naik, sebenarnya pakai two tail. Nah, two tail. Tapi ada juga yang sendiri orang statistika yang ya, tapi meskipun orang statistika kadang-kadang belum tentu nyambung ke riset. Filosofi risetnya itulah yang harus keluar. Orang statistika belum tentu nyambung ke risetnya. Secara matematis kita akui ya dia bisa, tapi ke risetnya belum tentu apply untuk risetnya. Nah, ketika pakai yang two tail tadi, itu ada dua kemungkinan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Jadi kalau sebenarnya sayangnya ini tidak ada. Kita lihat ada gambar. Jadi ada dua ekor, pihak kanan, pihak kiri itu kan pihak kanan, pihak kiri. Sebelah pihak kanan itu di kurva normal, pernah lihat kurva normal ya? Lalu lihat kurva normal yang kayak bukit itu. Pernah lihat kurva normal nggak? Yang kayak bukit, yang itu ya, kayak kurva biasa. Pernah, Prof. Pernah, Prof. Nah, Prof. Nah, itu kan ada dua sisi ya. Di tengah-tengah itu kan mu, di tengah-tengah itu mu. Bisa mu plus 1, plus 2, plus 3, bisa mu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Biasanya sampai min 3 itu, 3 SD maksud saya. Min 3 SD itu sudah sekitar 98%. Makanya itu kadang-kala nilai Z-nya itu dilihat, pokoknya min 3 sampai plus 3 itu dianggap sudah mengcover normal gitu ya. Ini. Saya coba lihat. Nah, ini coba tunjukkan ini. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Belum, Prof. Ini kita dulu belajar statistika itu ya nggak pernah memikirkan makna ini semua ini. Saya kadang-kadang jangan bertanya-tanya, saya jangan apa sih gambar-gambar ini fungsi. Pokoknya tahunya bisa menghitung itu. Saya mencoba memahami maksud maknanya itu kaitannya dengan kerangka pikir frameworknya riset itu seperti apa. Itu ya ternyata tidak sesederhana itu. Semua ada kerangka pikirnya, tapi tidak semua orang bisa paham ke sana. Itu persoalannya. Jadi karena yang paham itu pasti akan melihat itu, tapi yang tidak paham ya ngabaikan saja. Sudah muncul ya? Belum, Prof. Belum. Nama juga. Yang lemot ini statusnya sudah share screen. Ini cuma melihat kurva normal ini aja. Nah, ulangi lagi aja. Nah, ulangi semua ini. Oke. Sinyal yang ini.
malah hilang. Aduh. Mungkin kayak gini ya, Prof, gambarnya. Iya, saya malah ini hilang. Nggak tahu ya, hilang apa nih ini kok tak muncul. Laptopnya ini yang sudah lamaan dipakai kayaknya. Yang apa aja kurva itu? Iya, ini Ki. Soalnya layar saya belum muncul ini, saya masih hilang. Saat gambar-gambarnya. Ada yang nongol sama sekali. Oke, itu. Jadi ada dua sisi kiri, sisi kanan, ya. Kalau kita menggunakan itu kan di sisi kanan itu kan meningkatkan 0,5 itu. Kan totalnya 1 itu. Jadi seluas daerah di bawah kurva itu 1. Luas daerahnya itu sudah hitungan integralnya itu, bisa dihitung integral menghitung luas kurva. Luas kurva normal itu di bawahnya 1. Dan sisi kanan, sisi kiri itu tidak pernah menyentuh, itu asimtot. Jadi suhu itu asimtot. Yang membatasi tapi tidak pernah disentuh sama itu. Sedekat-dekatnya aja, jadi pakai limit. Ini pasti yang mungkin tidak terlalu main di matematika pasti nggak pakai nyambung itu. Nah, luas sisi kanan dari garis tengah itu min, sisi kanan dan sisi kiri itu idem. Kurva normal itu idem, jadi distribusinya. Halo, suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran, Prof. Kayaknya hilang, tidak tahu kenapa hilang. Kayaknya untuk nah, sisi kiri dan sisi kanan itu sama-sama 0,5, 0,5. Ketika kita menggunakan uji two-tail, itu bisa jatuhnya di sisi kanan, bisa jatuhnya di sisi kiri. Jadi sisi kanan maupun bisa jatuh di sisi kiri. Itu yang jadi persoalan. Hanya persoalannya gini, sisi kiri, sisi kanan. Kita itu kan pakai 0,05 ya, P-nya kan. Anunya itu signifikannya kan 0,05. Biasanya kan gitu. Signifikannya kan pakai 0,05 atau 5% kan? Halo? Gitu. Kan 5% itu yang kita pakai itu untuk pendidikan. Untuk pendidikan, untuk sosial itu umumnya 0,05. Berat kalau mau menuju 0,01. 0,01 itu terutama untuk yang seperti apa? Itu terutama untuk Kedokteran, Prof. kedokteran. Nah, itu tidak boleh, soalnya tidak boleh sampai, jangan sampai 5 di antara 100 mati gitu ya. Ya, kalau bisa sekecil-kecilnya, cukup 1 di antara 100 itu yang mati. Itu namanya batas toleransi. Atau yang berbahaya itu ya harus dihindarkan seperti itu. Nah, 0,05, maka kemudian kalau 0,05, kalau separuh dan 1 tadi kan sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanannya tinggal 0,025, sebelah kirinya juga 0,025. Nah, kalau kita pakai uji satu pihak, maka kan hanya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, sebelah kanan atau sebelah kiri, sehingga apa? Tingkat penolakannya pun itu semakin besar atau semakin kecil peluangnya. Itu kan tinggal sebelah. Jadinya 1 kurang 0,025. Gitu. Demikian pula kalau di sebelah kiri, demikian pula kalau di sebelah kanan. Tinggal 1 kurang 0,5. Kalau diambil semua itu. Tapi kalau pihak kiri, kalau di dua pihak sama-sama. Sebelah kiri 0,025, sebelah kanan juga 0,025. Sehingga area penolakannya itu semakin kecil. Sehingga di situ perbedaan antara uji satu pihak dan uji dua pihak. Nah, maka kemudian kerangka teorinya harus mensupport banget itu. Ketika kemudian kita meyakini bisa meningkatkan, itu sudah harus mendukung sekali teorinya.
Jadi judul kita itu meningkatkan, harus teorinya mendukung. Nah, itu yang laptopnya kalau sudah mau gerak ini. Ya. Tapi kok masih bisa fungsi. Itu jadi persoalan. Jadi kalau satu pihak kita sendiri tidak terlalu yakin bahwa bisa jatuh di pihak kanan, bisa jatuh di pihak kiri. Tapi ada yang berpendapat bahwa dua-duanya sama saja. Sebenarnya tidak sama. Jadi ya kalau sudah kita meningkatkan itu sudah power analisisnya sudah beda. Jadi power dari pontusi melakukan kesalahan tipe 1 maupun tipe 2 itu yang besar. Ini mudah-mudahan sudah dipelajari ya tipe 1, tipe 2 di sebelumnya dampak nanti. Jadi menolak H0 yang seharusnya diterima gitu ya. Menolak H0 seharusnya diterima, atau kalau menolak H0 yang seharusnya menerima H0 yang seharusnya ditolak itu tipe 2. Nah, ini yang jadi itu yang harus dipertimbangkan. Sayangnya ini tidak bisa buka layar saya, kayak apa ngambek gitu layarnya. Bisa lagi dibuka. Halo, sudah dengar suara saya? Nggih, dengar, Prof. Suara saya terdengar, tapi saya tidak bisa buka layar. Oke, jadi itu kalau satu pihak, kalau judulnya itu pakai meningkatkan, itu tandanya satu pihak. Atau menurunkan, tandanya satu pihak. Lalu kemudian bagaimana? Padahal PSSI itu rata-rata dua pihak. Ya sebaiknya pakai yang dua pihak saja, semestinya gitu memang. Jangan ada buat hipotesisnya H0, H1-nya, H alternatifnya itu mu1 lebih besar mu2. Langsung aja pakai tanda tidak sama dengan. Jadi tidak sama dengan itu. Jadi sama dengan H0-nya sama mu1 sama dengan mu2, H alternatifnya atau H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi itu dua pihak. Kalau sudah seperti itu dua pihak. Jadi bisa ke kiri, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Tapi kalau sudah lebih besar, langsung kita tembak lebih besar, kalau lebih kecil, tandanya kita itu mainnya di satu pihak. Jadi itu asum. Itu kerangka pikirnya. Hanya beberapa orang tidak main ke situ gitu loh. Tidak memperhatikan faktor-faktor seperti tadi. Padahal itu bisa potensi untuk menimbulkan kesalahan. Nah, itu setting dari jadi kerangka pikir. Dan ini UJT ini yang paling populer di Indonesia, gitu ya. Tidak ada tulisan kayaknya tanpa UJT deh. Jadi seperti kalau tidak pakai UJT itu tidak hidup. UJT. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita semua untuk menempatkan semua yang sebenarnya secara konseptualnya gitu ya. Secara konseptual. Kadang-kala meskipun orang statistika belum tentu main ke situ itu. Mendalami, memahami itu. Bahkan ketika kita pun menggunakan data-data ordinal dimasukkan, ya software ya hitung juga. Dia cuma mengolah data, tidak peduli data apa. Selagi dia memungkinkan untuk dia hitung, dia akan hitung. Tapi settingnya kita harus paham bahwa data ordinal itu tidak bisa seperti data skala Likert itu. Sangat setuju, tidak setuju, kemudian kita rata-rata. Validasi, valid, tidak valid, nol, sangat valid, itu kan peringkat semua itu. Tapi banyak yang tidak mengabaikan, yang mengabaikan itu. Kalau saya sih berpikirnya kembali ke konsep dasar, jadi konsep utamanya seperti apa gitu. Jadi meletakkan pada konstruk knowledge yang sebenarnya. Jadi itu mungkin ada pertanyaan silakan. Saya tidak bisa buka layar. Aneh ini laptop. Itu ada dua laptop, satu itu kalau saya pakai ternyata beda Windows. Kemarin hard disk saya sempat nggak bisa dibuka karena bolak-balik ke dua laptop itu. Karena dikira asing gitu, akhirnya di-cut salah satu laptop saya.
Mungkin ada pertanyaan, silakan. Moga-moga nyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Halo. Ya itu kata kuncinya Anda semua itu. Makanya menulis itu saya kirim artikel ya. Menulis itu dari depan ke belakang itu harus seia sekata. Tidak bisa ubah-ubah, geser sini. Itu orang yang ngerti itu akan tahu. Ini yang nulis ini zigzag. Habis maju mundur, habis kanan kiri kanan bolak-balik. Itu ketahuan. Jadi harus kalau maju ya maju terus. Jadi segaris. Jadi inline atau yang disebut namanya coherence. Coherence dari depan, dari judul itu sudah harus koheren sampai ke analisisnya, sampai ke kesimpulan. Itu baru yang diinginkan oleh banyak jurnal-jurnal yang bagus-bagus. Di luar itu begitu. Nah, biasanya yang bisa menulis koherensi gitu, itu yang kuat landasan teorinya. Termasuk yang kuat landasan teorinya itu pasti punya kerangka pikir yang bagus. Maka saya itu kenapa mengakui orang yang punya tulisan jurnal top, saya kagum terus saja. Kenapa yang punya tulisan jurnal top itu, itulah yang membangun kerangka pikir yang sesuai dengan konstruksi bidang ilmu. Kalau cuma tulisan-tulisan kesana kemari itu jurnal-jurnal yang ya dalam tanda petik lah, saya tidak perlu nyebut jurnal, tapi itu sekali tembak saja sudah signifikan, keluar signifikan, tapi sebenarnya tidak memberi makna apa-apa. Itu satu. Terus yang kedua, di tulisan saya ada yang sudah sempat buka artikel yang saya kirim. Di artikel yang saya kirim ke grup kita, grup Anda itu ada nama effect size. Effect size itu mendeskripsikan seberapa besar sih kalau ada perbedaan antara kedua kelompok, atau seberapa besar kalau ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah, itu mendeskripsikan itu. Dalam banyak hal kita tidak main di situ. Tapi di internasional rata-rata itu diperlukan. Terutama di jurnal-jurnal top, di jurnal yang berkelas itu, yang punya publisher biasanya itu Springer, itu kemudian Say, Millay and Sons, terus kemudian Taylor and Francis, itu publisher top itu dunia. Nah, jurnal-jurnal di bawah naungan itu, terutama yang apalagi satunya, itu rata-rata menginginkan ada nilai itu, ada namanya effect size. Jadi ketika menggunakan uji T, menggunakan uji F atau uji lainnya itu meminta ada effect size-nya. Effect size itu menggambarkan seberapa besar perbedaan. Jadi perbedaan yang terjadi. Kalau signifikan saja itu kan signifikan semua. Kadang-kadang sedikit aja signifikan, tapi seberapa besar. Lah, oleh orang kita di Indonesia ditambahi embel-embel lagi, tambah dengan end gain. Sebenarnya tidak perlu end gain. Tidak perlu end gain, cukup effect size itu sudah menggambarkan. Effect size itu large atau small atau medium. Jadi ada pakai punyanya kriterianya Cohen itu. Jadi pakai large, medium atau small. Nah, nilainya itu sekitar 0 sampai 1. Jadi semakin besar itu semakin large. Semakin large artinya apa? Jelas-jelas bahkan kalau disebut ada yang mengasumsikan kalau efek saya itu sekitar 0,5, maka boleh dibilang 50% itu berbeda, itu persen berbeda. Misalnya 0,75, berarti 75% dari data yang masuk itu berbeda signifikan. Semakin besar itu semakin bagus, large. Iya, waktunya sudah habis statistikanya. Terima kasih diingatkan. Saya tidak bisa buka layar untuk closing kayak laptopnya. Baik, adik. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk UJT-nya bisa manfaat ya. Halo. Iya, amin, Prof. Terima kasih untuk segala ilmunya, Prof. Untuk Mbak Faradila tadi sudah bisa menerima pengolah data itu. Jadi kalau ada minta datanya diolah, sudah sih.
bagus. Apalagi kalau didukung dengan setting-setting yang sesuai dengan kerangka pikir dari UJT. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini manfaat. Saya sendiri hari Kamis ini tersoalnya sangat padat merayap ini. Full. Ini masih ada satu lagi yang belum masuk giliran. Kalau sudah masuk semua di hari Kamis, tumpuk. Banyak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Langsung saja di close ya. Saya ini tidak bisa. Ini harus minta di close dengan paksa ini laptopnya.